Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahauddin Ashum M.Hum selaku dosen mata kuliah Bahsul Kutub beserta teman-temanku yang sedang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitratun Nikmah dari kelompok 18. Saya di sini akan menjelaskan hadis tentang interaksi sosial, yaitu pada hadis Tirmidzi nomor 1910. Di sini saya akan memaparkan yang pertama adalah kritik sanad, kemudian kritik eidetis, dan yang terakhir adalah kritik praksis. Yang pertama adalah kritik sanad. Dalam kritik sanad terdiri dari matan hadis beserta artinya, kemudian urutan sanad, dan yang terakhir adalah biografi para perawi. Matan hadis Tirmidzi nomor 1910 berbunyi, Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dari hadis di atas terdapat sanad sebagai berikut. Maimun bin Abi Syabib mendapatkan hadis ini dari dua orang, yaitu Jundub bin Junadah atau yang biasa dikenal dengan Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal. Kemudian Maimun bin Abi Syabib menceritakan hadis ini kepada Habib bin Abi Thabit. Kemudian Habib bin Abi Thabit menceritakan hadis ini kepada Sufyan bin Sa'id. Dan Sufyan bin Sa'id menceritakan hadis ini kepada tiga orang, yaitu Abdurrahman bin Mahdi, Abu Ahmad, dan Abu Nuaim, kemudian Waqi' bin Al-Jarrah. Untuk Abdurrahman bin Mahdi, ia menceritakan hadis ini kepada Muhammad bin Basyashar. Dan untuk Abu Ahmad dan Abu Nuaim, ia menceritakan hadis ini kepada Muhammad bin Ghailan. Kemudian untuk biografi para perawi sudah dijelaskan di dalam makalah secara rinci. Dan dari pemaparan biografi perawinya di makalah dapat disimpulkan bahwa hadis Tirmidzi 1910 tergolong hadis sahih karena dari komentar para ulama mengatakan perawinya ialah orang yang thiqah. Selanjutnya adalah kritik eidetis. Kritik eidetis terdiri dari kajian linguistik, kajian tematis komprehensif, kemudian kajian konfirmatif, analisis realitas historis atau yang biasa disebut asbabul wurud, kemudian analisis generalisasi. Yang pertama adalah kajian linguistik. Dalam hadis yang berbunyi Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Lafal tersebut termasuk dalam kajian ilmu badi yang objeknya berupa muhassanat ma'nawiyah berupa tibak karena berkumpulnya dua kata yang berlawanan dalam satu kalimat, yakni lafal al-sayyi'ata dan lafal al-hasanata. Untuk yang kajian nahwu dan makna tafsiran sudah ada dan dijelaskan di makalah, silakan dipahami sendiri. Selanjutnya adalah kajian tematis komprehensif dan kajian konfirmatif. Kajian tematis komprehensif berfungsi untuk mempertimbangkan teks hadis yang memiliki tema serupa. Dan kajian konfirmatif adalah berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Untuk kajian tematis komprehensif pada hadis Tirmidzi nomor 1910 adalah hadis Ahmad 20392, kemudian hadis Tirmidzi nomor 2433, kemudian hadis Ahmad 20435, hadis At-Tirmidzi 2432, hadis At-Tirmidzi 2431. Dan untuk kajian konfirmatifnya adalah surat Luqman ayat 18-19, kemudian surat Nuh ayat 3, surat Hud ayat 114, kemudian surat Al-Imran ayat 102, dan surat Al-Hujurat ayat 11-12. Untuk keterangan teks dan makna atau matan hadis
Sudah dijelaskan juga di makalah, silakan disimak dan dipahami sendiri. Selanjutnya adalah analisis realitas historis atau asbabul wurud. Latar belakang yang menyebabkan lahirnya hadis di atas yaitu ketika Abu Dzar menyatakan keislamannya di Mekah. Rasulullah bersabda kepadanya, "Kebenaran bagi kaummu dengan harapan semoga Allah memberi manfaat kepada mereka." Kemudian Rasulullah mengajari agama Islam dan membacakannya Al-Quran. Rasulullah juga berpesan, "Janganlah sekali-kali berterang-terangan dalam Islam di kota Mekah ini. Aku khawatir orang-orang akan membunuhmu." Namun karena tekad Abu Dzar yang begitu kuat sehingga ia pergi ke tengah-tengah orang Quraisy dan mengemukakan keislamannya. Saat itu juga ia dihajar dan dikeroyok oleh orang-orang Quraisy yang berada di tempat tersebut. Sampai pada akhirnya Abu Dzar diselamatkan oleh seruan Abbas bin Abdul Muthalib kepada orang Quraisy. "Celakalah kalian hendak membunuh seorang Ghifar. Padahal kafilah kalian harus melewati perkampungan Ghifar." Mendengar kejadian tersebut, Rasulullah pun khawatir dan menyuruh Abu Dzar kembali ke perkampungannya. Namun, ketika beliau melihat betapa Abu Dzar sangat berkeinginan tinggal bersamanya di Mekah, Rasulullah memberitahukan ketidakmungkinannya, dan beliau berpesan, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Selanjutnya adalah analisis generalisasi. Terdapat 3 pesan atau wasiat dari Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar di atas. Di antaranya adalah yang pertama, pesan untuk selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, yaitu dengan menjaga diri dari murka dan azab Allah, dengan menjauhi larangan-larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Kemudian yang kedua adalah amalan kebaikan dapat menghapus kejelekan. Maka dari itu, pesan dari Rasulullah adalah untuk senantiasa bertaubat kepadanya. Karena dengan kita bertaubat kepada Allah, maka kita akan terhapus dosa yang lalu. Selanjutnya, pesan ketiga adalah pesan untuk senantiasa berakhlak baik kepada sesama. Akhlak pertama dari akhlak baik adalah tidak mengganggu orang lain dalam bentuk apapun, maka engkau pun terjaga dari kejelekan dan gangguan mereka. Kemudian bermuamalah atau berinteraksi kepada mereka dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Termasuk bentuk akhlak yang baik adalah lemah lembut kepada orang lain, sabar menghadapi mereka, tidak bosan dengan mereka, memasang wajah yang cerah, berkata lembut dan enak didengar lawan bicara, memberikan rasa bahagia kepada lawan bicara, dan dapat menghilangkan rasa kesepian dan kekakuan. Kemudian selanjutnya adalah hikmah yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah agar senantiasa bertakwa kepada Allah, yang mana takwa merupakan sumber kebaikan dan pelindung dari setiap kejelekan. Kemudian bertaubat dan segera melakukan kebaikan setelah melakukan kesalahan. Bermuamalah atau berinteraksi sebagaimana yang sudah diwajibkan, yaitu bermuamalah dengan akhlak yang baik, yaitu dengan bersahabat dengan orang yang bertakwa dan orang-orang soleh serta orang-orang yang berakhlak mulia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pemaparan hadis di atas tentang interaksi sosial, dapat disimpulkan bahwa siapapun yang bertakwa kepada Allah dan menunaikan apa yang menjadi hak Allah, kemudian segera bertaubat jika melakukan kesalahan, lalu berakhlak baik kepada orang lain yang berbeda tingkatannya itu dengan akhlak yang baik, maka ia akan mendapatkan semua kebaikan, karena ia telah menunaikan hak Allah dan hak hambanya. Juga ia termasuk dalam orang-orang yang berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah dan terhadap hamba-hamba Allah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau makalah saya yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.